ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Berarti dalam hal ini yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, as-Sabiun, kemudian an-Nasara. Yang penting mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengamalkan amal soleh, maka mereka layak mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu masuk surga. Mereka tidak ada ketakutan dan juga mereka tidak bersedih. Nah, pemahaman yang seperti ini oleh sebagian ulama mengatakan bahwa ini dinusakh, ya, dihapus katanya. Dihapus dengan ayat apa? Ayat yang mengatakan misalnya yang menunjukkan eksklusivitas Islam, ya. Contohnya innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam saja. Berarti nggak mungkin dong orang Yahudi, orang Sabiun, orang Nasrani masuk surga, karena hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu menurut sebagian ulama seperti itu mengatakan. Jadi ayat ini ketentuannya dihapus oleh ayat yang turun kemudian yang menjelaskan bahwa yang berhak masuk surga, ya, berarti agamanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hanya agama Islam saja. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Oh, itu dihapus ketentuannya. Tapi tadi seperti saya katakan bahwa sehubungan ayat ini diturunkan dua kali, diulang dua kali. Yang pertama turun di awal-awal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, dan yang kedua ayat ini turun ketika Kanjeng Rasul berada di akhir-akhir Kanjeng Rasul berada di Madinah, menunjukkan bahwa ayat ini sebenarnya tidak dihapus. Buktinya ditegaskan kembali kan. Kalau misalnya dihapus, jelas nggak mungkin ditegaskan kembali dong. Jadi ayat ini masih tetap berlaku. Terus bagaimana untuk memaknani ini? Jadi yang mengatakan bahwa ayat ini dinasakh berarti secara otomatis batal, ya, atau ya berarti lemah. Karena apa? Buktinya ayat ini ternyata diturunkan kembali ketika Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang meninggal dunia, atau berapa tahun, ya, hanya 1 atau 2 tahun. Terus bagaimana dalam rangka memahami ayat ini? Nah, ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada ulama yang mengatakan ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti agama Yahudi, Nasrani, Sabiun yang meninggal sebelum Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ini diperkuat oleh asbabun nuzulnya, ya, seperti yang dijelaskan itu. Asbabun nuzulnya ini adalah Salman Al-Farisi ini. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah seorang Persia. Dia bukan orang Arab, datang dari Persia. Yang pada awalnya dia adalah orang yang terhormat, bangsawan lah, salah satu tokoh anak atau putra dari tokoh masyarakat di Persia. Salman Al-Farisi ini, beliau awalnya adalah orang yang berlatar belakang keluarga yang cukup terpandang. Tapi kemudian beliau merasa gelisah, ya, kehidupannya tidak membuatnya bahagia. Akhirnya beliau sempat kemudian meninggalkan kemewahan dan kekayaan dan status sosial yang membanggakannya. Beliau akhirnya mengembara, pengen mencari kebahagiaan. Nah, ketika mengembara, beliau ketemu dengan sebuah komunitas umat beragama. Nah, di dalam komunitas umat beragama itu, beliau mendapatkan petunjuk bahwa suatu saat akan diutus seorang nabi dengan ciri-ciri tertentu. Ya, komunitas yang mengajarkan tentang hidup sederhana dan lain sebagainya, beribadah dan lain sebagainya. Nah, di komunitas itulah
Salman Al-Farisi mengetahuinya bahwa suatu saat ada seorang nabi dengan ciri-ciri tertentu yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk pada umat manusia. Nah, kemudian akhirnya beliau penasaran, ya, komunitasnya juga karena komunitas yang terbatas, sehingga kemudian komunitasnya tokoh-tokoh tuanya meninggal dunia dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Salman Al-Farisi melanjutkan pengembaraannya, ya, dan beliau mendengar bahwa di Madinah ada seseorang yang mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi. Nah, beliau penasaran. Akhirnya beliau menempuh perjalanan yang panjang, kemudian sampai di Madinah ketemu karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata menurut hadis tersebut mengatakan bahwa Salman menemukan tanda-tanda yang dulu diajarkan oleh komunitasnya itu terdapat pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena sudah yakin, Salman Al-Farisi itu pun langsung masuk Islam, ya, menjadi pengikutnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah masuk Islam, mempelajari Islam dan lain sebagainya, akhirnya beliau pun bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, punten, saya itu dulu pernah punya teman guru, ya, orang-orang yang baik sekali, percaya kepada Allah, percaya pada hari akhir, senantiasa berbuat kebajikan. Itu bagaimana ya anunya, nasibnya?" katanya. Jadi Salman Al-Farisi, mereka sekarang sudah pada meninggal dunia, tapi dari mereka lah saya tahu akan kedatangan yang mulia, sehingga saya datang ke sini dan saya menjadi pengikut yang mulia. Pada waktu itu Kanjeng Nabi menjawab, katanya, ya kalau mereka tidak beriman dengan saya, ya nggak mungkin lah mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, kata Kanjeng Nabi. Dari Salman Al-Farisi, tapi Kanjeng Nabi, kalau seandainya mereka sempat bertemu dengan jenengan, saya yakin mereka akan beriman dengan jenengan, karena cocok, ya, ajaran yang diajarkan oleh mereka dengan ajaran yang sekarang dibawa oleh Kanjeng Rasul sangat cocok sekali. Cuma sayangnya yaitu mereka berada di tempat yang jauh dan mereka juga keburu meninggal dunia sebelum bertemu kalian. Jadi eman pisan lamun misalnya, ya, kasihan pisan, sangat disayangkan lamun misalnya mereka kemudian tidak bisa bertemu di akhirat nanti dengan kita. Nah, kemudian turun ayat ini, no. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila sholihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikut Yahudi, ya, orang-orang Sabiun, kemudian orang-orang Nasrani, barang siapa dari mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir dan beramal baik, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak ada khawatir dan tidak pula bersedih di akhirat nanti. Jadi ayat ini ditunjukkan kepada pengikut-pengikut agama selain Islam yang memang meninggal sebelum adanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, sepanjang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan sepanjang keimanannya itu yang mendorong mereka untuk senantiasa berbuat kebajikan kepada sesama, maka mereka berhak untuk mendapatkan surga di akhirat nanti.